Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi bersama dengan saya, Dian. Hari ini telah hadir di tempat kami Almira Marcelani Nabila, pemilik kedai kopi Sheila and the Trees. Beliau juga seorang Q-grader dan salah satu perempuan di Indonesia yang merupakan pengajar atau instruktur SCA resmi. Halo Mbak Almira, bagaimana kabarnya? Baik. Lagi sibuk apa nih Mbak belakangan Mbak? Sibuk sih sebenarnya sekarang ini masih untuk nyiapin materi untuk ngajar ke kafe untuk QCing, karena gimana juga kafe itu kan emang udah aktivitas yang sebelum-sebelumnya udah jalan ya. Jadi kalau ke kafe untuk kalibrasi, untuk kita sharing sama-sama dengan barista yang ada di situ, entah dia mungkin punya satu metode baru atau mungkin punya resep baru untuk membuat espresso atau apapun itu gitu, kita pakai untuk sharing sih sebenarnya. Jadi kalau mengajar di mana aja nih Mbak selain di tempat Mbak sendiri? Kalau mengajar kan sebenarnya fleksibel Mas, karena kan di SCA itu sebenarnya tergantung daripada invitationnya kita atau. Jadi by order nih ya? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya SCA itu memberikan fleksibilitas kita untuk bisa mengajar dimanapun tempatnya, tidak harus dengan standar coffee lab pada umumnya gitu. Jadi kalaupun kita mau buka kelasnya di kafe bisa, atau mungkin dengan bahan atau equipment yang seadanya untuk manual brewing pun bisa sebenarnya. Yang pasti yang harus kita jaga itu adalah standar equipmentnya dan juga bahannya itu sesuai dengan kurikulum atau silabus yang diminta gitu. Nah itu kalau proses orang mengundang Mbak bagaimana tuh? Sebenarnya sih pastinya network Mas, karena gimana juga EST itu sebetulnya ada ribuan orang, bukan cuman beberapa. Tapi mungkin karena di Indonesia itu masih jarang, jadi network itu sangat penting. Dengan let's say saya ada di cafe, dengan nantinya ketemu customer tanya tentang kopi gitu, dari situ biasa membuka peluang untuk si customer itu sendiri sebenarnya jadi student. Dan itu sebenarnya yang jalan juga seperti itu. Jadi rata-rata studentnya itu malah datang dari customer itu sendiri gitu. Mbak, saya pengen belajar dong lebih lagi untuk belajar kopi gimana gitu, atau belajar cara nyeduhnya gimana, atau boleh nggak ajarin barista dan sebagainya gitu. Sebulan berapa banyak Mbak undangan mengajar? Aduh, nggak tentu ya. Sebenarnya kalau hitungan sebulan sih nggak ada pasti seperti itu. Cuman kalau untuk yang tidak, bahasanya tidak resmi lah. Kalau di kafe sih, kalau pas saya lagi ada di situ, ada salah satu customer yang cuman kepengen tahu gimana caranya cupping, itu sih nggak perlu bayar atau apa gitu. Jadi kayak ya udah saya undang, nanti kita gitu kayak gitu. Tapi kalau yang benar-benar spesifik kayak kepengen ada sertifikatnya, kepengen mencapai satu tahapan tertentu untuk mungkinnya dia pengen nanti entah dia keluar negeri atau dia kepengen bener-bener into barista, itu dia biasanya akan minta request, Mbak boleh nggak bukain kelas barista gitu. Oh beda lagi berarti. Itu beda lagi. Iya. Ini Mbak kan banyak yang belum tahu sebenarnya tentang sosok Mbak Almira ini ya. Saya pengen nanya, mungkin Mbak bisa mulai cerita sebelum di dunia kopi ini Mbak berkarir di bidang apa? Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang karena sebelumnya tuh saya membantu di bisnis keluarga, yaitu punya sekolah Mas, Mbak gitu. Jadi dari situ waktu saya bikin kafe atau bisnis kafe itu saya berpikir bahwa kok saya punya bisnis tapi saya nggak ngerti apa yang ada di situ. Dan setelah saya cari tahu, yang pertama kali muncul di kepala dan kebetulan yang ada di sekeliling lingkungan itu, mereka bilangnya Q-grader gitu untuk belajar. Emang itu sebetulnya nekat banget sih, karena tahun berapa itu? Itu 2018 ya kalau saya nggak salah. Itu benar-benar gambling sih saya, karena waktu saya daftar pun even untuk caranya cupping aja saya masih belajar gitu. Dan saya ingat banget ya, orang-orang semua udah bisa
cepet gitu ngisi cupping score, tapi saya sendiri masih celingak-celinguk lihat sana sini karena masih benar-benar nggak ngerti gitu. Contekan. Cuman dari situ jadi maju diri untuk pengen belajar lebih lagi. Ternyata orang seserius itu ya mau nyobain kopi atau nilai kopi gitu. Dan dari situ pastinya ada kegagalan yang saya ikuti di ujiannya yang akhirnya bikin saya ketemu sama si SCA ini gitu, bahwa ternyata ada part-part yang bisa dipelajari nggak langsung menjadi Q grader. Jadi kalau bisa dibilang kalau pertama kali saya masuk Q grader tiba-tiba lulus mungkin nggak akan ketemu si SCA ini karena mungkin udah puas aja gitu, udah selesai setelah ujian dapat Q grader udah. Tapi dengan failed itu malah justru bikin saya akhirnya ketemu sama SCA ini, belajar dari mulai green bean, barista sampai roasting, brewing dan juga sensory gitu. Dan sekarang ini terus terang untuk menjadi instruktur itu juga sebenarnya bukan cita-cita langsung gitu. Cuman dengan belajar sampai akhirnya instruktur saya sendiri bilang, "Kamu udah cukup kreditnya ini untuk bisa jadi instruktur." Oh ya, saya malah nggak tahu. Jadi kalau nggak dikasih tahu sama si instruktur tuh saya juga nggak sadar sebenarnya. Terus dia bilang, "Kalau gitu kamu coba apply aja untuk EST gitu." And then saya apply, and then jadi di EST gitu. Dan 100 poin itu ya nilainya minimal ya? Iya, itu minimalnya 100 poin. Dan situ nggak bikin berhenti juga sih, karena emang pada dasarnya saya pengen bisa be a part of industri yang ada di hulunya, nggak cuma di hilirnya. Kalau hilir kan saya ngelihatnya udah banyak yang berkembang ya, baik itu barista, brewing. Bukan berarti juga ditinggal, tapi sambil menjadi hobi baik itu ke kafe ngobrol sama orang atau kita sendiri yang ngebrew itu bisa sambil jalan. Tapi kalau ke hulu tuh buat saya itu priceless sih. Selain kita ngelihat kehidupan para petaninya, kita ngeliatin surroundingnya, lingkungannya, dan juga benar-benar bisa mengapresiasi kopi itu kalau menurut saya tuh dari situ gitu. Nah yang sekolah ini masih lanjut mbaknya berkarir di? Enggak. Udah ditinggal berarti, fokus di kopi sekarang total fokus nih. di kopi gitu. Jadi dari situ karena tadinya ngurusin sekolah makanya saya jadi tertarik, harus belajar nih. Belajar dan ketagihan sih sebenarnya jadi student gitu. Ternyata lebih enak ketimbang jadi instruktur. tapi itu ya ternyata saya juga ngerasa bahwa jadi instruktur tuh ternyata 2 kali lebih belajar daripada student. Oh gitu. Bener, ya bisa dibayangin Mas, karena kita akan menyampaikan sebuah materi kepada orang yang mungkin tahu atau tidak tahu, otomatis kita harus cari datanya benar-benar yang valid gitu. Dan kita harus buka buku lagi, kita harus cek lagi benar atau enggaknya. Dan itu bikin kita belajar bisa 2 kali lebih berat daripada student. Cuman itu tantangannya, dan sekalinya kita terjun langsung jadi apapun lah itu, instruktur atau teacher atau apapun bilangnya, atau jadi coach itu sebenarnya kita akan terus update dengan perkembangannya juga gitu. Gak akan ketinggalan kok gitu. Walaupun kita mungkin lupa dengan cara ngebrewnya, tapi dengan kita baca dan kita praktekin mungkin kita lebih skill daripada yang ada di situ gitu. Pokoknya intinya saya punya main point itu bahwa belajar itu gak akan bikin kita ngerasa cukup, justru pengen lagi gitu. Nah kedainya sendiri tuh udah berapa lama? Kedainya itu dari 2017, berarti udah 3 tahun ya Mas. Konsepnya seperti apa tuh Mbak kedainya Mbak? Konsepnya sih sebenarnya awalnya kita buka cuman untuk simpel ya. Saya nggak kepengen jauh-jauh karena saya tinggal di Tangerang. Saya nggak kepengen nongkrong jauh-jauh ke Jakarta. Sekalian buat main. Iya gitu. Jadi bikin tempat nongkrong sendiri. Udah gitu saya lebih senang kopi ketimbang yang lain. Jadi akhirnya walaupun waktu pertama kali buka kedai saya lebih senang minuman yang bukan kopi sih. Waktu itu karena belum ngerti. Nah, terus akhirnya sekarang ini kalau ditanya kedainya arahnya gimana, ya sebenarnya jalan gitu aja sih Mas gitu. Dan kalau dibilang ini kedai specialty atau bukan, ya biarlah orang yang menilai aja. Tapi kalau saya yang pasti kalau once saya ada di belakang bar, saya akan serve yang terbaik yang bisa saya kasih ke customer. Berikut dengan cerita baik itu tentang prosesnya, rasio atau apapun itu yang mereka mau denger ya. Karena ada customer yang nggak mau tahu, ya udah pengen beli aja, pengen minum aja, kok ribet banget gitu kayak. Pengen plesiran gitu kan. Pala penat datang ke kedai kopi tanya lagi kan, tambah penat. Iya gitu. Jadi ya soalnya gimana juga customer kan sekarang ini ada yang masih belum tahu kalau ternyata negara penghasil kopi itu nggak cuma Indonesia doang gitu. Kayak saya waktu bilang
ini dari Ethiopia, dia kaget. Di Ethiopia ada kopi ya ternyata, di Rwanda ternyata ada kopi ya gitu. Ya, itu jadi sharing sih. Dengan sharing itu kadang-kadang saya juga ikut antusias gitu. Oh ternyata orang banyak yang nggak tahu. Itu kalau galerinya apa? Galeri. Nah, galeri itu sebenarnya berjalannya saya di situ dengan banyaknya customer yang notabene-nya itu anak-anak muda, ada juga anak-anak sekolah. Itu mereka selain belajar, mereka juga kadang-kadang suka bikin gambar, Mas. Di kafe itu suka ngegambar. Entah itu bikin sketsa atau dia bikin bangunan. Walaupun dia masih berseragam SMA loh. Kadang-kadang dia sampai bilang, Mbak boleh nggak grindernya dikecilin aja, kata dia. Ada juga yang kayak gitu. Cuman iya, dia lagi serius gambar. Oh, konsentrasinya terganggu. Jadi saya bilang, oh iya maaf. Itu yang nggak saya siapin lah, bahwa ternyata di kafe itu banyak anak-anak yang punya karya, tapi dia bingung mau jual di mana. Saya bilang ya udah taruh aja. Oh jadi galerinya itu bukan dari awal dirancang gitu ya? Bukan, itu jadi sambil berjalan sebenarnya, dan itu karena anak-anak pengennya nongkrong. Saya juga taruh di situ si part-time yang mungkin sambil kuliah, jadi dia bisa ajak temennya. Dan yang lucunya sih sebenarnya gitu, Mas. Jadi ada salah satu orang yang bikin lukisan yang menurut dia pastinya itu udah karya terbaiknya dia ya. Tiba-tiba terjual loh. Oh ya? Iya, dan karena terjual itu jadi semuanya orang sekarang jadi bikin lukisan. Iya. Jadi itu sebenarnya yang buat saya itu having fun aja. Nggak ada yang serius. Maksudnya kayak, oh ini karya yang gimana atau ya pokoknya kayak ada anak yang, Mbak saya pengen taruh kaos ya untuk di galeri, boleh nggak? Boleh. Jadi tanpa ada kurasi gitu ya? Iya. Oke. Orang sampai TV bekas juga dia pengen taruh, Mas. Apapun bisa dijual? Iya, yang penting sih nggak makan tempat ya. Selama masih muat gitu ya? Ya gitu. Kalau dari namanya bisa dijelasin, Mbak? Sheila and the Trees. Sheila and the Trees sebenarnya simpel, Sheila. Kayak nama band lah itu. Iya. Tapi sebenarnya itu apa ya, gambaran dari Sheila and her dreams. Jadi trees itu lebih ke arah dreams, makanya dari logonya itu banyak seperti kayak daun-daun atau apalah itu waktu pada saat saya minta si desainer yang untuk bikin logo ini, saya bilang pakainya saya banyak mimpi-mimpi saya terhadap baik itu kehidupan, baik itu tentang karir, baik itu tentang usaha, itu di situ. Jadi artinya sih buat saya dalam, tapi kalau buat orang kadang-kadang ya disingkat aja jadi stis, kadang-kadang ya macem-macem lah, ke Sheila yuk. Bilangnya gitu, ke kafe tuh bilangnya ke Sheila yuk gitu. Sheila itu? Nama saya. Oh, nama panggilan sebenarnya. Oh, nama panggilan. Jadi Mbak dengan mimpinya disimbolkan lewat pohon itu? Iya, gitu disimbolkannya. Jadi makna pohon ini buat Mbak apa? Itu sih buat saya kayak kita punya mimpi sih, Mas. Jadi kayak kalau saya kan ngelihat waktu baik itu ke petani atau apapun itulah, orang kan bisa punya pohon dan tumbuh besar itu awalnya dari biji. Dia rawat, dia siramin, terus sampai akhirnya besar. Nah itulah bayangan saya terhadap apapun yang jadi mimpi-mimpi saya itu tadi. Jadi walaupun kita udah punya tujuan, tapi kita juga harus usaha, kita juga harus jaga gitu supaya mimpi kita tetap bisa dikejar sampai akhirnya ya kita nggak tahu achieve atau enggaknya, kita nggak pernah tahu. Tumbuh aja pokoknya. Iya. Yang penting kita harus percaya bahwa yang kita tuju itu positif, baik, dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah ini Mbak, kalau mau kilas balik nih, pertama kali Mbak perjumpaan dengan kopi itu sejak kapan? Apakah dari kecil atau emang pas masa dewasa? Itu lucu. Jadi orang tua saya juga bilang, padahal kamu dulu kalau papa minta dibikinin kopi pasti ngarang gitu, pasti ngarang banget gitu. Saya ingat karena orang tua saya, atau bisa dibilang papa saya itu selalu minta dibikinin kopi emang sama saya sih, Mas. Dan dia itu setiap pulang kerja dia pasti minta, Sel tolong bikinin papa kopi dong. Oh ya, dan aku bikinin, dia selalu minta pakai jahe. Gak tau lah ya orang papa tuh lebih senangnya seperti itu. Dan pertama kali saya bikin kopi pakai jahe itu saya pakai ini bukan jahe tapi kunyit. Oh gitu, terbalik, apa keliru bahan. Jadi dari situ dia bilang kamu harus belajar ke dapur, tahu itu yang namanya bumbu. Dan dari situ sebenarnya banyak hal yang akhirnya saya pun ngerasa bahwa belajar baik itu di dapur, baik itu gimana cara seduh, itu saya rata-rata belajar karena salah dulu, Mas. Jadi baik itu tadi kayak saya cerita tadi ya, kayak gurir itu
karena failed saya belajar. Gitupun di SCA karena banyak yang saya merasa nggak mampu, bahwa ternyata di luar itu banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari belajar kopi. Dari situ saya belajar lagi. Itu umur berapa tuh Mbak? Ketika itu disuruh? Aduh, kayaknya udah lama banget sih Mas. Yang pasti sih udah bisa megang air panas dulu ya, karena kan itu terlalu kecil kalau. Kecil banget berarti. Iya. Nah tapi kalau untuk perjumpaan dengan kopi yang kita sebut kopi spesial lah, itu pada kapan tuh Mbak tahunnya tuh? Ya 2018 itu sih Mas. Itu mulai banget 2018 ya? Iya itu 2018 itu pada saat padahal saya. Padahal tuh kafe udah ada 2017 ya? Udah ada. Dan itu bisa dibilang masih jalannya seperti harus masih disupport gitu. Dan karena saya tujuannya cuma pengen punya tempat nongkrong ya nggak jadi masalah gitu. Tapi ketika saya udah masuk bener-bener di belajarnya, di part belajarnya itu nggak bikin saya berhenti, malah akhirnya saya fokus apa nih mau jadi tujuannya. Oke, kalau pengen sampai bisa jadi instruktur kita harus apa sih? Mudah sebenarnya, orang semuanya bisa ikut SCA and then dia punya sertifikat, bisa dapat skor 100, mungkin bisa jadi EST. Tapi ternyata jadi EST itu nggak mudah. Satu, kita juga harus punya network. Terus yang kedua, kita juga harus mampu berkomunikasi. Ini sama kayak filosofi waktu saya kerja di sekolah. Banyak orang yang pintar tapi belum tentu bisa ngajar. Kayak gitu sih. Jadi dari situ saya belajar juga akhirnya gitu, bahwa ngajar itu esensinya ternyata gede banget. Nilainya tuh lebih daripada hanya sekedar kita pintar aja gitu. Gitu sih Mas. Dari situ makanya saya belajar untuk bisa berkomunikasi baik, cara ngajar gimana, cara ngatasin student yang males atau student yang ngerasa udah tahu banget gitu. Itu gimana tuh cara ngatasinnya tuh? Gampang sih. Gimana? Ya. Segampang apa coba? Ya sebenarnya sih pada dasarnya kalau orang yang udah ngerasa lebih ngerti itu dia pengen dibuktikan. Iya kan? Pengen dibuktikan, saya udah bisa loh gitu. Oh ya udah coba gitu. Jadi Mbak tantang berarti? Ya diberi kesempatan. Maksudnya diberi kesempatan dia untuk menunjukkan kepintarannya dari mana misalkan. Atau misalkan dia bisa di barista. Ya udah cobain, nanti kita coba bareng-bareng. Dan kalau memang salah ya kita evaluasi. Tapi kalau memang benar ya kita harus apresiasi. Berarti kan dia memang segitu ambisinya gitu. Ya gitu sih. Karena after all juga nanti dia sendiri akan ngerti bahwa belajar itu gak ada ruginya. Ada juga yang menganggap bahwa ikut kelas SCA itu formalitas aja, karena dia ngerasa udah lebih ngerti cara kalibrasi atau cara berkompetisi gitu. Cuman begitu saya tantang untuk gimana cara kalibrasi yang seimbang dengan kopi yang begini dan begini begitu, itu mereka akhirnya ngerti bahwa semua tuh kita belajar dari standarnya. Sama lah kayak nyetir mobil ya, nggak mungkin kita diajarin langsung ngebut kan, pasti kita diajarin cara strategi untuk belok, lurus dan sebagainya, dan gimana cara ngerem yang enak gitu. Baru kita bicara ke tekniknya gitu. Dari situ mereka akhirnya sadar sih, dan semuanya bisa mengerti message itu yang paling penting sih Mas. Karena kan kalau teori bisa dibaca. Iya. Kalau kita kasih resep, mereka bisa bikin. Tapi kalau saya punya message tertentu terhadap studentnya, itu yang mau saya achieve sebenarnya. Nah, contohnya kayak saya ngomong sama waktu kelas kemarin barista tuh, saya bilang bahwa kalian jangan sampai lupa bahwa kalian itu sebagai barista punya kelebihan di mana kita bisa bicara sama customernya. Di situ kalian, kalau kalian ngerasa lebih punya ilmu yang banyak, itu kenapa nggak di-sharing? Kasih tahu customernya bahwa ini kopi dari mana, terus kamu bikinnya tuh kayak gimana, dan apa yang kamu taruh di cup itu, supaya mereka juga ngerasa bahwa it's special. Mungkin nggak specialty coffee, tapi jadi special gara-gara si baristanya. Makanya dari situ saya angkat tema hospitality-nya, bahwa itu penting gitu. Itulah bedanya barista dengan mungkin profesi-profesi lainnya yang barangnya udah jadi, customer tinggal nikmatin itu. Saya makanya bilang kalian makanya harus rapi, higienis, senyum. Kadang-kadang orang juga suka lupa kan kalau serving kopi ya udah sekedar ini ya Mbak, terima kasih gitu. Padahal kita juga butuh ini kopinya kepanasan nggak Mbak, atau rasanya gimana? Walaupun itu mungkin hal-hal yang kecil yang pastinya capek sih kalau tiap customer kita gituin, tapi paling enggak kita memberi kesan setiap cup yang kita kasih aja, buat saya itu udah nilainya udah plus banget gitu.
Jadi menurut Mbak kalau pengalaman Mbak juga ke kedai emang itu masih rendah gitu ya hospitality-nya? Enggak juga sih, ada yang hospitality-nya juga luar biasa gitu. Tapi semua itu nggak bisa kita ukur per kafe atau gimana ya. Karena tiap kafe atau caranya barista nge-serving kopi itu kan beda-beda. Dan mungkin juga namanya juga manusia kan ada mood juga ya Mas. Ada moodnya, ada capeknya. Saya cuman encourage mereka untuk lo harus bisa keep energinya tuh setiap cup itu gitu. Supaya orang akan datang lagi. Mungkin sekarang kalian kerja untuk orang, tapi once kalian punya tempat sendiri, kalian pasti kepengen setiap customer itu benar-benar bisa ngerasain apa yang kalian kasih ke dia gitu. Nggak cuma sekedar. Soalnya belakangan juga banyak tuh teman-teman cerita mau ke kedai juga agak takut sekarang. Kenapa tuh? Karena kan tadi tegang gitu ya baristanya, jadi aduh. Takut ditanya-tanya. Takut salah milih lah, salah inilah gitu. Kayak Mirza Lukman aja tuh ya, bahkan sampai mau ke kedai tegang nih dia. Tadi kata dia kurang 3S. Sapa, senyum, salam ya. Balik ya, pokoknya gitu. Ya itulah 3 itulah intinya. Ya, sapa, senyum, sambut lah ya, kurang. Jadi karena kaku banget, jadi kayak tegang sendiri gitu kan. Jadi malah khawatir deh sekarang. Iya benar, apalagi saya juga bilang sama Mbak pernah ngalamin ke kedai takut gitu Bang? Takut sih enggak ya, kayaknya kan kita itu jago sih ya masalahnya. Tapi kalau takut sih enggak, yang pasti kalau ke kedai itu biasanya saya lebih kepengen apapun yang mereka serving, saya nggak kepengen pusing gimana rasa atau apanya ya. Saya pengen duduk manis, beli dan juga ngobrol. Oh berarti Mbak Almira nih tipe nggak mau diajak ngobrol kalau datang ya? Bukan, maksudnya justru maksudnya sharing kan. Ngobrol ya, iya. Bukan kayak kopinya lagi apa? Iya, okay. Itu kan karena kan itu jualannya orang. Saya nggak kepengen nge-QC orang juga kalau nggak diminta. Kalau nggak diminta ya. Karena kan gimana juga selera enak beda-beda. Iya benar-benar. Buat saya enak, buat masnya mungkin biasa aja gitu. Nah ini Mbak terkait yang tadi tuh ya, yang soal mengajar, karena kan Mbak bilang tadi nggak semua orang bisa mengajar. Itu yang Mbak temukan di lapangan seperti apa memang Mbak? Oh banyak mah, jadi saya kan pernah jadi asisten instruktur juga, terus juga dulu waktu pasti kerja di sekolah juga pernah supervisi gurunya. Dari situ saya ngelihat bahwa mengajar itu nggak mudah. Saya ingat ya waktu saya apply AST itu sampai sekarang saya nggak lupa karena waktu ditanya sama instrukturnya tentang kalian itu kalau punya guru favorit yang kayak gimana sih gitu. Karena kan kita nih calon gurunya kan, ya, calon guru SCE, dan kebanyakan itu bilang pastinya guru yang bagus di praktikal. Jadi guru yang mampu menunjukkan atau bisa mempraktekkan teorinya di depan studennya supaya studennya gampang ngerti. Itu juga betul. Tapi saya punya pemikiran beda sendiri gitu. Saya bilang menurut saya sih guru itu yang paling favorit itu pasti guru yang menginspirasi, whatever it is. Maksudnya menginspirasi itu nggak mesti dia harus jadi champion dulu, tapi dia mungkin menginspirasi karena kedisiplinannya, karena body language-nya, atau karena gimana lemah lembutnya dia menyampaikan setiap teorinya. Kan itu beda-beda dan setiap orang mungkin punya figurnya masing-masing. Jadi dari situ saya ngerasa bahwa kita harus bisa mampu menggrab attention si student ini yang nggak mudah gitu. Dan cara menginspirasi itu kan macem-macem. Buat saya sih natural aja saya ngajar. Cuman mudah-mudahan message yang saya sampaikan ini sampai. Makanya di akhir saya selalu bilang, kalian pada akhirnya nanti be a part of the industry itu pastinya mungkin gak akan ingat sama teorinya semua. Tapi paling gak kalian harus tahu bahwa kalian menjual barang yang diproduksi oleh alam. Dan jangan di wasting, jangan dibuang. Setiap ground yang kalian pakai itu cobain. Jangan langsung dilihat buang gitu. Padahal sebetulnya itu wasted. Yang mungkin sebenarnya bisa dinikmatin gitu. Itu sih. Jadi ada message-nya aja gitu. Paling jadi Mbak Almira nih salah satu pengajar favorit nih.
Enggak juga ya. Kalau favorit kan mesti ditanya student ya. Kalau saya sih ngerasanya ya biasa-biasa aja mas. Gitu. Belum ada komplain kan dari murid-murid kan? Mungkin ada tapi nggak di depan aja. Atau kayak Mbak Resi ya, abis ngajar matiin handphone. Matiin handphone. Biar gak ditelepon kalau kenapa-napa. Gitu. Ya. Pengalaman Mbak di Hulu bagaimana nih Mbak? Apa sih masalah yang Mbak temukan selama ini di Hulu? Di Hulu itu menurut saya adalah aksesnya, Akses ke untuk apa? untuk knowledge-nya ya, nggak banyak orang, bukan nggak banyak juga ya, apa ya bahasanya ya, mereka menurut saya sih kalau practically technicalnya mereka udah ngerti banget, karena saya pernah coba ajak mereka cupping salah satu farm di Flores gitu, itu Classic kita Bean? ajak cupping, kita bikin tripnya bareng sama Classic Beans. Tapi si farmernya kita ajak untuk cupping. Terus itu kebetulan cuppingnya yang defect. Nah kita tanya, Pak ini kira-kira kalau menurut Bapak ini rasanya seperti apa gitu. Dan beliau tahu semua exactly sama seperti defect yang kita pakai gitu. Dan buat saya secara teknikal mereka jauh lebih ngerti, jauh lebih paham. Tapi kenapa mungkin kesulitan? Ya balik lagi infrastruktur lah yang masalah. Mungkin mereka itu mengejar quantity, nggak bisa dipungkiri itu kayaknya masalah yang hampir di semua industri sama. Jadi kalau kita mau ngejar kualitas, kita juga harus mesti pelajari, nggak cuman sekedar di bahasanya kita ngelihat cuman kopinya aja, tapi kita juga harus lihat bahwa kehidupan si farmers ini seperti apa, dia punya tanggungannya gimana, hidupnya seperti apa, dan penghasilannya selain daripada kebun itu apa, supaya dia nggak fokus hanya nge-push tanaman ini supaya produksi sebanyak-banyaknya tanpa dia tahu itu sebetulnya menurunkan kualitasnya, gitu sih. Kan di awal tuh Mbak emang lebih milih cenderung untuk di hulu ya dibanding hilir kan. Nah itu emang kira-kira Mbak nih nanti mau berperannya di hulu tuh apa sih yang mau diubah gitu, atau Mbak memberikan dampak apa gitu ke hulu? Itu yang pertanyaan yang bagus sih sebenarnya Mas, karena saya pengen banget sebenarnya apa yang saya pelajari ini itu bisa di-sharing ke farmers. Cuman kan permasalahannya buat saya seberapa banyak yang mau terima masukan dan juga mengimplementasikannya dengan cara yang kita mau. Karena basically pasti mereka ngerasa lebih ngerti. Pasti mereka juga hari-hari yang akan berkecimpung di kebun. Kalau kita nggak ada di situ, ya kita nggak bisa jamin bahwa apa yang kita sharing itu akan dilakukan juga sama farmers. Jadi itu tantangannya. Tapi saya nggak merasa itu nggak mungkin juga. Someday mudah-mudahan nanti saya bisa punya pilot project sendiri, yang dimana saya bukan hanya sekedar idealis juga untuk maunya specialty coffee gitu, enggak. Minimal kita bisa konsisten, minimal kita bisa memberikan apa ya bahasanya ya, memberikan pengalaman kita yang kita bisa bagi ke mereka. Kita bisa sharing kopi yang dengan varietas yang sama, atau kita compare atau bagaimana. Intinya farmers ini merasa bahwa dia itu benar-benar dibutuhkan. Dia itu benar-benar orang yang punya sumbangsi terbanyak sebetulnya untuk meng-create flavor yang akhirnya ada di setiap cupnya ya customer gitu. Kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang mereka cuman pengennya ya udah tahu cerinya yang penting merah, mereka jual, mereka untung, bisa hidup dan sebagainya. Padahal buat kita atau saya pribadi ya, saya nggak tahu buat yang lain gitu. Itu ketika mereka menanam kopinya, mereka proses kopinya, mereka jemur kopinya, disitulah flavornya paling banyak di-create sebetulnya, bukan di barista. Kadang-kadang kan ada orang yang nyalainnya ke barista, ini baristanya nggak bisa nih, kopinya nggak enak dan sebagainya. Padahal sebenarnya barista mungkin sumbangsinya cuma 10-20% lah bisa nge-adjust rasanya, dan itu nggak banyak juga yang tahu, karena rata-rata saya pun ngalamin di kafe sendiri Mas, yang disalahin pasti baristanya gitu ya, seperti itulah. Jadi saya pengen mereka tuh ngerasa benar-benar bahwa effortnya mereka tuh gede banget loh. Kalau konsisten bagaimana tuh maksudnya konsisten? Ya konsisten, jadi Kan ini produk alam gitu ya. Iya. Misalnya ada faktor banyak sekali kan, entah cuaca gitu. Terus ya sekarang kepanasan global ya, bukan pemanasan Bang. Krisis Pemanasan krisis global iklim. Kan lumayan juga tuh ya, belum nanti hama gitu. Ya. Yang misalnya kayak di Gayo gitu, misalkan 1400 misalnya berapa tahun lalu hama penggerek nggak ada, atau CBB. Terus tiba-tiba sekarang mulai ada gitu kan, karena temperatur berubah. Nah itu kan banyak hal gitu Mbak ya. Jadi cuaca dan sebagainya, terus belum nanti
pembelinya mungkin tahun ini beli banyak, tahun depan karena persaingan makin tinggi dia mengurangi pembelian dan sebagainya. Itu bagian Mbak. Kalau konsisten maksudnya di apa gitu? Ya pastinya konsisten dari mulai metik sih Mas ya. Dari mulai metik ya pastinya merawat kebun itu kan gak gampang. Saya juga sih mikir kalau jadi farmers gitu tiba-tiba kucuk-kucuk datang, kita cuma bilang Pak ini jangan begini, jangan begini, kita harus begini Pak, kita harus begini, pasti akan sulit mereka implementasikan. Ngomel juga. ya. Iya karena ya dia juga yang harus kerjain, situ cuma ngomong doang lah bahasanya gitu. Yang repot tuh saya sebetulnya gitu. Itu saya bisa paham, tapi gimana maksudnya saya tadi bilang konsisten itu adalah ketika dia udah ngerasa bahwa ini ceri yang mateng kan satu pohon itu nggak langsung barengan juga gitu. Itu ya udah dia konsisten untuk ngeliat kualitasnya sugar content yang ada di dalam cerinya, bukan cuma sekedar merah. Sekarang merah aja ternyata nggak cukup manisnya gitu. Nah itu yang harus dipahamin gitu. Walaupun mungkin pada prakteknya akan sulit, nggak akan mudah, semuanya nggak akan mudah. Sampai ke barista pun sebetulnya untuk jaga konsistensi, kalibrasinya, ngejaga higienis, apapun lah itu. Buat saya tuh semua detail itu sebetulnya nggak ada yang gampang. Tapi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, menurut saya itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi konsisten kerja maksudnya Mbak ya? Bukan Iya, konsisten rasa gitu ya? Iya karena kan itu sulit ya Mas. Kalau buat saya sih sulit. Lebih ke kerjanya aja gitu ya, standarnya gitu ya? Iya gitu. Dan juga kita harus bikin mereka untuk percaya bahwa ini gak akan wasting kok. 3 tahun pasti akan ada hasilnya dengan Bapak memanage proses atau farmingnya dari sekarang gitu. Nah itu ya karena itu Mbak kan pengen kayak gitu ya, tapi kan ini sulit gitu ya. Kira-kira Mbak ngebayangin berapa tahun lagi gitu Mbak bisa bener-bener terlibat di hulu langsung gitu? Itu tadi Mas saya bilang tadi, kita banyak orang pinter nih, ilmuwan atau orang yang ngerti research tentang farming atau QC-ing sebuah kopi. Tapi pada akhirnya ilmu komunikasi yang lebih penting. Gimana dia bisa nyampein ke farmers, bagaimana dia bisa benar-benar convince, maksudnya bisa mengajak gitu si farmers ini untuk percaya bahwa itu bukan hal yang nggak mungkin, ya meyakinkan betul maksudnya gitu. Itu yang sulit. Jadi kayak saya misalkan saya udah paham betul misalnya contoh tentang cara menanam, tapi pada akhirnya farmers nggak percaya juga gitu bahwa saya cuma bilang nih Pak catatannya seperti ini misalkan. Tapi udah saya biarkan aja begitu karena dia nggak punya skill komunikasi yang baik membuat si farmer ini percaya bahwa apa yang dibuat ini itu akan ada hasilnya nanti. Nggak mungkin sekarang gitu. Apalagi ngerubah farm yang itu variabelnya banyak sekali, maksudnya dari mulai tanah, suhu, hujan, sinar matahari. Banyak lah ya. Banyak lagi, banyak banget. Mbak Almira dulu sekolahnya ilmu komunikasi benar? Ya betul. Gak tertarik Mbak untuk bikin pelatihannya gak sih? Kalau masalahnya utama ternyata ilmunya udah banyak nih orang-orang hilir atau ya gitu ya. Ahli-ahli kopi. Ya udah di hilir mulai tumbuh, key grader makin nambah jumlahnya, terus sekarang juga modul-modul S-nya juga udah makin lengkap kan ya, nggak hanya kopi tapi juga ada green dan sebagainya gitu. Nggak tertarik Mbak bikin komunikasi nih kan? Pelatihan komunikasi buat para pegiat kopi. Public speaking for coffee. Kan biar efektif gitu, bisa meyakinkan mitra-mitra di hulu. Ya sebenarnya kalau dibilang kalau untuk bikin kayak gitu kayaknya saya ngebayangin sih belum kebayang sih Mas. Belum kebayang karena saya sendiri juga masih belajar, bukan ngerasa lebih paham. Saya pun lebih seneng ngedengerin. Nah itu tuh saya punya prinsip bahwa kita coba dengerin dulu daripada kita jawab. Jadi saya punya prinsip untuk misalkan kalau ke farm itu saya coba gali informasi sebanyak-banyaknya dulu sebelum saya ngomong, kecuali ditanya menurut Mbak gimana, daripada kita langsung misalkan ucuk-ucuk datang kita lihat terus kita langsung komentar tanpa kita tahu sebetulnya mungkin historicalnya tuh ada sesuatu yang mungkin menarik gitu untuk dilihat gitu atau dipertimbangkan gitu. Karena kan meng-create flavor di kopi itu nggak cuman karena varietasnya aja atau prosesnya aja, tapi juga environmentnya juga ada di situ, ada involve environmentnya, dan itu yang mungkin nggak disampaikan atau nggak bisa kita lihat cuman kalau kita ke farm doang, tapi harus kita tahu ketika kita ngobrol, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah ini kan emang kalau di dunia kopi spesial nih emang identik Mbak ya, kalau
pegiat kopi tuh harus bantu petani gitu. Itu kan kayaknya jamak gitu ya. Ungkapan-ungkapan seperti itu. Apa emang orang yang terjun di dunia kopi spesial harus bantu petani, Mbak? Sebenarnya ya harus, Mas. Karena kan sebenarnya tonggaknya kopi itu ada di petani. Kalau nggak ada yang jadi petani, kita ngopi nggak bisa, Mas. Iya kan, sebenarnya intinya harus kita lihat ke petani. Cuman misinya apa itu yang paling penting. Misinya apa? Cuman sekedar Pak tolong bikinin cherry buat saya buat kopinya saya atau coffee shop saya gitu. Itu beda. Tapi kalau punya message tertentu, sebenarnya dengan saya ingat pernah dengar di mana ya, saya lupa. Itu dengan adanya kompetisi itu bisa naikin kualitas daripada kopi yang ada di petani, itu betul juga. Semuanya sebetulnya pada dasarnya pada akhirnya ngelihat ke belakang maksudnya ke hulunya. Karena memang mau dicari teori sedetail apapun, memang flavor itu paling punya kontribusi terbanyak ada di farming. Baik itu di-create oleh environment-nya, varietasnya, prosesnya, dan juga gimana cuaca dan juga unsur-unsur yang ada di sana yang membuat kopi itu menjadi khas di tiap daerah. Dan kalau kompetisi itu emang Mbak setuju juga bahwa itu emang bisa meningkatkan kualitas, karena emang lomba kita ini udah sering gitu ya. Petani tetap ya susah juga kan, artinya bukan susah hidup ya, bukan, tapi menjual barangnya gitu, Mbak. Karena kan semakin bagus kopinya, kerjanya makin intens dan sebagainya. Ujung-ujung nggak dibeli kemahalan katanya. Ya balik lagi, Mas, sebenarnya misi. Oke. Misi kita mau ke farm itu hanya untuk mensupport kompetisi aja. Ya itu yang terjadi. Jadi akhirnya dia meningkat cuman dalam jumlah kecil dan momentum doang gitu ya. Iya, kadang-kadang kan ya banyak juga keluhan daripada kompetitor yang saya coba tanya-tanya itu, kopinya udah menang, terus tiba-tiba harganya jadi super fantastis. Akhirnya bingung juga ada yang mau beli gitu. Akhirnya jadi ya maksudnya itulah keluhan-keluhan juga di industri hilir. Tapi kan kita nggak bisa dengerin dari satu pihak. Kita harus juga dengerin dari farmsnya ada apa nih. Apakah emang effortnya sebegitu besar sampai akhirnya dia kesulitan lah untuk menjualnya menjadi murah misalnya. Ya pokoknya saya nggak berani ngejudge salah satu kesalahannya ada di mana. Yang pasti kita harus dukung dulu, positive thinking dulu aja lah. Dan kita coba lihat juga, jangan cuma jadi pendengar, tapi kita juga harus lihat gitu. Apakah benar seperti itu? Apakah jadi konfirmasi ulang gitu. Betul, ya? Betul. Jadi misalkan contoh kopi di satu daerah ini katanya bagus tapi mahal sekali. Masa sih? Coba datang. Ya. Coba tanya, coba cek gitu. Coba telepon farmersnya. Apakah betul semahal itu gitu. Atau misalnya kebalikannya, ada kopi enak tapi gak bisa dibeli atau apapun lah itu. Coba dicek aja. Sama lah kayak saya bilang sama barista di kafe gitu. Dia bilang, Mbak ini kayaknya gak enak nih kopinya. Tahu dari mana? Dicobain aja belum gitu. Iya. Oh, jadi bisa. Cobain dulu gitu. Emang banyak yang belum nyoba. Kayaknya gak enak nih gitu. Kayaknya gak enak nih karena dia merasa mungkin kelihatan ada apa lah. Pokoknya intinya punya asumsi. Nggak sesuai sama bayangan dia asumsi, lah ya. Iya. Dari visual udah kelihatan gak enak gitu, Mbak. Gak tahu juga ya. Padahal harus coba ya. Kayaknya gak enak nih, Mbak gitu. Dia bilang gitu. Mau bikin filter kopi tapi dia bilang, Mbak ini kayaknya kopinya gimana ya, Mbak? Cobain dulu lah, bikin dulu lah gitu. Baru kita nilai sama-sama gitu. Nah ini Mbak Almira juga ikut pelatihan COE ya? Ya. Bisa diceritakan Mbak itu apa yang Mbak ikuti? Itu sebenarnya saya belajar lagi. Jadi setelah jadi instruktur ngajar, jadi pengajar waktu itu. Terus kebetulan. Jadi setelah dapat AST trainer ini, ikut COE ini? Iya, jadi waktu itu saya dapat panggilan ngajar kebetulan di Dubai, dan setelah harinya saya selesai ngajar, itu keesokan harinya ada si sensory course itu. Jadi ya? Iya, akhirnya saya pikir ya kenapa enggak ya cobain gitu. Kenapa enggak dan cobain aja gitu. Akhirnya ya kebetulan, sebetulnya bisa dibilang itu kebetulan banget, nggak direncanakan. Tapi pada akhirnya mendukung ya. Itu dia, jadi begitu duduk dan mendengarkan, menjadi student kan itu akhirnya. Itu ternyata saya benar-benar belajar banyak lagi. Oh ternyata kayak gini COE itu cara menilai kopi gitu. Dan cupping score-nya kan juga beda. Terus kita ada protokolnya yang juga beda.
itu balik lagi sih Mas, belajar, dan buat saya itu nilai plus aja. Nilai plus untuk kita tuh jadi tahu hal baru. Kita jadi kenal orang-orang yang juga sama-sama suka dengan kopi dari mancanegara gitu. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Filipina, ada yang dari Iran, ada yang dari UK dan sebagainya. Intinya kita sharing akhirnya. Ketemu di situ kita jadi sharing. Di sana kalian punya bisnisnya apa dan juga kopi favoritnya apa dan sebagainya. Akhirnya ya wawasan kita jadi kebuka lebar gitu. Mbak orang Indonesia satu-satunya kah di sana? Iya. Kebetulan sih Kebetulan sebenarnya. Sama kali kan. Mas Takung. Kalau nggak diundang ke Dubai nggak? Iya. Kebetulan ya. Itu kan Indonesia belum Mbak ya masuk ke programnya COI ya untuk lelang gitu. Menurut Mbak itu gimana? Apakah kita perlu ikut atau biasa aja? Ya perlu dong, karena kan dengan kita ikut COI itu yang keangkat itu sebetulnya bukan cuman petaninya aja, tapi nasional. Pasti saya yakin itu akan naikin baik itu cara nge-QC kopinya, baik itu cara nilai kopinya, itu secara nasional akan ngelihat ke sana. Karena yang dikompetisikan menurut saya itu kopinya gitu. Kayak saya waktu itu pernah coba ngomong waktu itu sama salah satu barista yang mau ikut kompetisi. Dia ngerasa kecewa karena kopinya nggak, bahasanya sekarang tuh nggak perform lah gitu bahasanya ya kan. Terus saya bilang, kamu ini ikut kompetisi kopi atau kompetisi barista gitu. Karena kan kalau kompetisi barista itu profesinya yang dikompetisikan, bukan kopinya. Walaupun memang kita harus bisa meng-create sebuah flavor yang disesuaikan dengan standarnya. Tapi kalau kamu nggak yakin ya jangan gitu. Kalau ya itu sih yang saya yakin juga, bahwa kalau kita nggak yakin sama yang mau kita minum pasti juga nggak enak gitu. Dari awalnya udah nggak yakin soalnya. Gitu. Jadi, nah kalau yang balik lagi tadi ke COI itu bagus banget sih Mas. Dan saya berharap juga semua part di sini itu ikut mendukung. Karena kalau kita cuman ngelihat dari wah ini event cuman untuk petani atau di sebelah mata lah gitu, kita juga nggak akan maju di Indonesia. Gimana ya, di luar tuh banyak banget orang yang seneng atau pengen tahu tentang kopi Indonesia, tapi rata-rata mereka dikecewakan misalkan, baik itu mungkin tidak konsistennya rasanya. Banyak lah cerita yang mungkin sampai ke saya, dan saya pikir kalau kita cuman pengen kopinya kita maju nih, tapi kita nggak berbuat sesuatu juga untuk itu. Kita ke farm tapi kita cuman pengen kopi itu dijaga untuk kitanya aja, tapi kita nggak mikirin itu farmnya gimana, kehidupannya dia, apakah dia harus ngurusin itu kebun jadi lebih ekstra, tapi apa effort yang kita berikan juga gitu. Apakah sebanding itu Mbak? Iya intinya gitu sih. Dan CEO itu buat saya jadi mungkin nantinya akan membuka banyak peluang bahwa petani di Indonesia ini akhirnya ngeliat bahwa kita dihargai, kita dinilai bukan cuman sekedar salahnya aja, tapi kita dilihat juga potensinya. Itu sih yang saya, makanya kemarin waktu saya ikut course itu, saya berkali-kali tanya sama instrukturnya, mungkin gak sih di Indonesia? Iya, kita berharap juga kita bisa gitu. Itu 2019 harusnya kita ada ya? Ngikutin Mbak? Iya, waktu itu saya belum ngikutin tuh Mas. Cuman yang sekarang ini yang 2020 saya, kalau misalnya saya bisa membantu, saya pasti pengen bantu sih. Tapi tahun kemarinnya jadi tuh Mbak nggak tahu tuh kenapanya? Nggak tahu itu. Gitu. Saya juga nggak tahu, makanya main nanya. Harus dicari tahu dulu Mas. Tahun ini ada dengar akan ada? Iya makanya itu saya tadi bilang saya kalau misalnya bisa membantu, saya pengen bantu banget gitu. Apa nih yang bisa saya bantu? Nah itu tadi, apa ada yang bisa saya let's say cari untuk sponsorshipnya, apakah eventnya, apakah nanti tentang kita menjadi jurinya, itu kan semua part-part untuk mendukung sebuah acara itu gitu. Kalau kerasa sih tahun ini ada sih emang ntar bulan Mei atau Juni gitu di tempatnya Mas Hadi tuh. Iya betul. Makanya mudah-mudahan jadi. Ini Mbak kan jatuhnya Mbak nih megang dua mazhab ya nggak sih Mar? Ada mazhab SCA kan, AST terus sama COI gitu kan. Kan tuh berbeda kan cara penilainya, lembar cuppingnya juga berbeda gitu. Menurut Mbak mana yang lebih signifikan atau lebih relevan buat diaplikasiin di Indonesia? Di Indonesia? Tergantung tujuan Mas. Ya.
Gimana? Kalau kita cuman kalau kita pengen evaluasi flavor, kita pakai SCA itu pun cukup. Karena kalau kita pakai cupping foam yang base-nya COE itu ada beberapa variabel yang nggak ada di situ, yang adanya cuma di SCA. Tapi kenapa SCA bikin cupping foam itu pasti ada alasannya dan ada researchnya. Kenapa kita pusing-pusing pikirin harus bikin lagi atau misalkan kita create yang baru lagi atau kita pakai yang berseberangan dengan itu. Kan jelas tujuannya COE itu dibuat cupping foamnya untuk petaninya bisa mengevaluasi kopinya. Karena cara ngitung defeknya juga beda gitu. Ya mungkin ada defek yang muncul di sebuah cup tapi nggak langsung tiba-tiba dihukum kayak kayak di CQI gitu misalnya. Itu beda kalau di COE itu saya ingat intensitasnya juga. Ada yang cuman light aja ya nggak masalah gitu. Kalau personal lebih suka mana Mbak? Apa tuh? Cupping foam? COE atau SCA? Apa nih untuk apanya nih? Personal Mbak lebih suka mana? Personal nggak ada ya sebenarnya, dua-duanya belajar sih Mas. Maksudnya lebih nyaman mana ya, kali ada kan? Kalau disuruh milih deh Pak. Masalahnya kalau COE kan saya belum pernah join, cuman ikut. Baru ikut, belum dicoba nih. Sensory course-nya. Jadi kalau udah pernah join di situ mungkin saya bisa bilang. Tapi kalau saya baru ikut jadi studentnya tiba-tiba saya ngejudge kan, atau nggak saya bilang yang ini lebih baik atau yang ini lebih buruk, ya nggak juga. Yang pasti sih tujuannya kan beda. Visi misinya juga mereka walaupun ada yang sama tapi ada bedanya gitu. Kalau ada peminum nih Mbak atau pelanggan Mbak pengen peminum kopi ya. Iya. Peminum kopi. Iya benar. Bertanya ke Mbak, saya ingin meningkatkan kemampuan sensorik saya. Itu gimana tuh Mbak? Saran Mbak? Saran saya kalau untuk mau ningkatin sensori itu ya banyak cobain aja. Selain banyak cobain kopi, apa? Ya bukan banyak cobain kopi Mas, banyak cobain makanan juga gitu. Oh, seperti makanannya? Ya macam-macam ya, karena kayak gini Mas. Saya yakin di seluruh dunia juga nggak mungkin punya makanannya sama. Tapi kenapa kita bikin si SCA Flavor Wheel itu? Ya karena kita supaya mudah komunikasinya. Tapi kan stroberi yang kita coba sama stroberi orang Amerika beda banget gitu. Kita taunya buah peach itu kalengan. Sedangkan di Eropa mungkin dia taunya peach itu yang seger atau apa aja lah gitu. Yang ada di situ itu kita nggak harus semua dicobain, tapi paling nggak kita mampu untuk menjelaskan spesifik rasanya. Kalau emang kita bilangnya itu durian, ya jelasin aja durian. Nanti kalau dia misalkan orang ada yang tanya itu durian tuh kayak gimana rasanya, kita coba bayangin kita lagi ngunyah durian itu tadi gitu. Jadi aromanya yang strong, terus misalkan ada rasa fermentednya, misalkan karena manis sekali gitu. Itu kita harus bisa jelasin. Dan selama Mbak uji cita rasa atau cupping, terus bersama teman-teman Q-grader lain, itu pernah ada perbedaan identifikasi rasa kah? Ya pasti Mas, setiap orang beda-beda. Setiap walaupun orang sesama beda-beda. punya latar belakang yang sama gitu ya? Kayaknya semua orang yang pernah cupping saya yakin. Maksudnya sesama Q-grader pun bisa sama, bisa berbeda? Iya pasti. Itu saya yakin dialami semua orang. Karena saya misalkan background di rumah itu hari-hari makan makanan pedas. Mama orang Manado, papa orang Jawa Timur gitu. Dan orang yang lain mungkin ada yang dari Padang, ada yang dari Bali, ada yang dari Rian dan sebagainya. Itu kan punya historical palette-nya beda-beda. Dan gak mungkin kita tulisnya sama gitu. Pasti kita bilangnya juga beda. Mangganya kita yang saya makan biasa di rumah misalnya, dengan mangganya yang mungkin orang Indramayu, itu beda banget. Yang dia biasa panen atau dia makan langsung gitu dari pohon gitu, itu kan beda. Jadi buat saya bukan nggak mungkin, tapi jarang lah yang terjadi itu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya? Ya itu nggak perlu lah. Identifikasi beda-beda gitu. Yang penting bisa ngejelasin, jangan bilangnya enak, gak enak. Iya kan. Kalau males gimana Mbak? Nah itu kalau males jangan ikut cupping. Ya mendingan duduk aja. Kan kalau bikin kopi barista rasanya apa Mas? Enak. Mungkin dia males kali ya. Itu masih penting Mas bilangnya enak. Rata-rata saya coba ajak orang yang mungkin masih awam gitu cupping. Itu dia bilang rasanya gimana Pak? Kopi. Oke. Itu lebih spesifik dan gak bisa dijelasin lagi. Kopi Mbak. Oh iya bener Mbak. Mungkin dia orang wine Mbak. Iya bener, tapi kan orang itu wine kan ada
testing note coffee kan di wine itu. Oh iya siap. Iya, jadi dia balik lagi tanya lagi, Mbak ini aromanya gimana? Yang saya temuin cuma kopi. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa Pak. Terus aja Nah cuma. itu gimana? Mbak jelasinnya cuma apa? Nggak apa-apa doang atau? Ya nggak apa-apa lah Mas, karena kan semua prosesnya belajar ya. Kali ada tips atau ada langkah sendiri. Wah ini kalau kayak gini harus begini. Ya nggak mungkin, yang pasti nggak mungkin sebentar. Ya, Karena kan aroma aja kita belajar seperti 36 itu kan nyobain satu masa sih karamel gitu. Saya ingat kelas Q grader kemarin pertama kali saya ikut itu nyium bau yang di enzimatik itu, ada yang bilang wah ini baunya kayak bau ketek gitu, dia teriak kayak bau Udah ketek langsung siapa spontan, masalahnya. Ketek orang juga beda-beda ya. Juga. Iya kan, jadi intinya harus Ketek dia berarti. spesifik. Keteknya ngomong berarti. Atau pasangannya mungkin. Ya kayak gitulah, jadi nggak mungkin seinstan itulah. Makanya sampai orang bisa jadi Q grader, sampai jadi instrukturnya Q grader atau jadi instrukturnya SCA itu kan belajarnya nggak sebentar. Pasti butuh proses, dan salah itu ya nggak apa-apa, biarin aja, nanti dengan salah dia tahu yang benernya gimana. Gitu. Selama 2018 sampai sekarang, bagaimana Mbak ngeliat perkembangan kopi kita nih? Terutama konteksnya kopi spesial di Indonesia. Positif sih Mas, apalagi karena kompetisi, karena informasi yang sekarang mudah di-share atau kayak gini nih lewat dengan podcast kayak gini, saya yakin akan ada orang-orang yang mungkin ngedengerin yang nantinya punya inspirasi dia mau be a part yang mana, entah itu di hilir, entah itu di hulu, atau dia mau di tengah-tengah jadi rosternya misalnya. Menginspirasi itu penting, yang pasti kita jangan sampai menyampaikan message-nya salah. Bahwa kita cuman butuh championnya doang, atau kita cuman butuh kopi yang specialty doang, tapi kita lupa bahwa sebetulnya farmers tuh di situ punya effort gede banget loh. Makanya sampai ada kopi yang mahal sekali. Itu kalau kita tahu cara menjaga tanamannya itu nggak gampang gitu. Tapi juga jangan juga kita bilang bahwa kopi mahal itu pasti enak juga. Ya enggak juga sih. Tergantung selera gitu. Tuh. Nah ini Mbak ingin dikenang apa di dalam dunia kopi? Sebagai apa? Sebagai apa ya Mas? Sebagai itu kalau ditanya gitu sih sebenarnya saya nggak ada bayangan Mas. Pengennya ya. Atau mimpinya mungkin? Iya, mimpinya saya sih bisa apa yang saya sharing ini bisa berguna buat orang. Sesimpel itu sih Mas. Kalau pengen dikenang, ya ampun Mas, kayaknya terlalu. Kalau saya ngebayanginnya terlalu rumit. Karena saya ngebayangin mau jadi apa ya gitu. Ya pokoknya bisa ngajar, bisa sharing, walaupun itu baik itu lewat SCA atau cuman biasa kita sharing di kafe, itu saya senang. Saya senang banget. Karena dia punya pertanyaan, saya bisa jawab. Selama saya bisa jawab pun saya juga senang. Kadang saya nggak bisa jawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, ya saya bilang coba nanti saya cek deh Pak. Saya pengen tahu juga gitu, bener atau enggak gitu. Lebih nyaman mana Mbak kerja sebelumnya sama sekarang di dunia kopi nih? Jelas sama sekarang di dunia kopi. Oh ya, lebih nyaman ya? Karena banyak ketemu orang-orang yang passion juga di situ. Kita sharing dan ketemu berbagai culture. Itu yang buat saya juga menyenangkan. Sambil belajar, sambil ketemu banyak orang, cerita tentang culture-nya, cerita tentang coffee shop di negaranya, cerita tentang kompetisi di negaranya. Pada saat kita lagi ngejuri sama-sama juga kita cerita tentang gimana menurut saya itu, saya ketemunya strawberry, dia ketemunya blueberry gitu. Terus kita ngobrol, ketawa, sharing. Pokoknya itu buat saya menyenangkan lah. Pekerjaan yang buat saya capek tapi menyenangkan. Karena kita passion. Yakin sih semua orang kalau udah passion, capek-capeknya juga gak akan dirasa gitu. Dan di industri kopi ini buat Mbak termasuk ramah dia terhadap perempuan? Oh iya jelas. Ramah ya Mbak ya? Karena kebanyakan laki-laki. Iya kan? Mungkin ya, tapi nggak gitu sih. Sebenarnya Mbak sebagai perempuan nggak pernah diremehkan ya dengan kemampuan Mbak gitu? Enggak sih, saya juga nggak se-negative thinking itu gitu. Saya positive thinking aja kalau kita benar-benar kita tunjukin kemampuan kita dan antusiasme kita untuk belajar, saya yakin semua orang juga pasti akan appreciate kita gitu. Apa kita cuma duduk doang, juga orang juga akan ngerti kita cuma pengennya doang, tapi nggak pengen belajar gitu. Yang pasti saya yakin kalau ada orang yang punya niatan pengennya belajar,
apa aja pasti dia accept gitu. Mau itu mungkin dia belum saatnya diterima dengan lingkungannya, nggak masalah, dia pengen belajar kan. Tapi nanti pada saatnya juga orang akan lihat bahwa oh ya dia mau belajar, nggak main-main gitu. Ini Mbak, baik terakhir Mbak. Oke, akhir. Ya kelamaan Mbak ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya biasanya 2 jam nih Mbak. Masa? Emang ini udah berapa lama Mbak? Hampir sejam Hampir ini. 1 jam. Oh baru hampir sejam. Oke. 3 menit lagi 1 jam kita. Oke. Harapan Mbak terhadap perkembangan kopi kita apa Mbak? Harapannya ya apa ya? Kalau saya sih pengennya setiap orang bisa menikmati kopinya dan menghargai setiap effort yang dikeluarkan dari setiap orang yang udah buat gitu maksudnya. Jadi di farmnya, roasternya, roasternya dan juga baristanya. Pokoknya semua part itu bisa di-appreciate. Itu buat saya udah menyenangkan lah. Kita ke coffee shop mana aja kalau setiap customer bisa mengerti bahwa effort yang dikeluarkan terhadap satu cup itu besar, saya yakin semua orang happy. Yang punya coffee shop happy, yang jadi customernya juga happy, enak gak enak. Karena pada dasarnya enak gak enak itu kan relatif. Tetap ada kok yang sampai sekarang masih suka dengan Robusta. Dan juga nggak bisa dipungkiri di coffee shop saya sendiri itu blend saya yang pakai Robusta sampai sekarang masih jadi favorit. Laris ya? Laris. Karena nendang mungkin ya? Iya. Mungkin kadang-kadang juga saya juga bercandain si customer. Gimana mas kopinya gitu. Ini mbak kurang nendang. Coba sini pak saya tendang. Tapi enggak itu bercanda. Sini saya tendang. Mas-masnya gitu kan. Kalau dia mau gimana tuh mbak? Ya enggak juga. Saya pasti suruh barista saya sih. Gak mungkin saya juga gitu. Tapi ya itulah maksudnya. Kalau diseriusin nih serius banget. Cuman kalau kita bisa ngajak mereka untuk ngerti bahwa nggak seserius itu, kita ngopi aja gitu. Ya udah dinikmatin aja. Ini gimana juga hasil alam. Kalau misalnya mau di QC ada waktunya. Kalau mau dinilai ada juga tempatnya. Maksudnya, jadi kita harus bisa membedakan gitu ya. Betul. Ketika lagi mau jadi konsumen ya konsumen biasa lah gitu ya. Iya. Bukan sebagai kayak penilai gitu mbak ya atau iya tapi balik lagi ya kita nggak bisa ngerem orang untuk pengen memberikan bebas komentar gitu ya? Itu bebas tetap bebas tapi kita gimana nyikapinnya itu pendapat sikap pribadi mbak lah ya gitu. betul karena orang bisa memberikan komentar itu juga sebetulnya bagus walaupun komentarnya kadang-kadang menyakitkan gitu nyambung atau nggak nyambung. Iya benar sih kan tapi kan kita nggak bisa ngerem orang kita nggak bisa ngerem orang untuk berkomentar dan buat saya itu apa ya dinamika kita buka coffee shop lah. Kalau semua orang juga cuma diem aja minum, kita juga hampa kan. Gimana mbak? Gitu, gimana mas? Gitu. Kok diem aja sih itu apa nggak enak apa gimana gitu. Tapi kalau dia komentar walaupun itu berhubungan dengan kopi atau bukan, buat saya itu fun aja. Yang penting kita nanggepinnya sih kayak tadi mbak ini kurang nendang coba sini mbak jadi tendang gimana rasanya? Gimana cara meresponnya berarti ya? Iya, yang penting kita jangan terlalu serius karena kalau banyak lah orang kan bilang katanya pendekar ya, saya tuh kadang-kadang bingung juga dibilang pendekar kenapa pendekar gitu. Padahal buat saya ya dia kepengen tahu, cuman mungkin salah komunikasinya. Iya, kadang-kadang kayak mungkin tempatnya sepi mbak, makanya dipendekarin terus ada waktu. Itu kalau sibuk kan. Iya juga mas, customer yang bener-bener ngerasa dia lebih tahu daripada baristanya itu juga kan ada dan dia nggak bisa lihat tempat juga. Mungkin dia juga nge-brew sendiri di rumah atau dia merasa udah yakin bahwa paletnya dia atau sensori dia tuh lebih strong dah. Lebih strong dibanding baristanya. Itu nggak apa-apa, buktikan aja. Kalau saya sih kalau ada customer yang seperti itu saya malah seneng gitu karena kalau orang pendekar pak pada awalnya namanya juga baru tahu kan. Kalau saya seneng bukan berarti ditantangin ya tapi jadi ngobrol gitu. Mungkin nantinya dia jadi ngerti bahwa oh ternyata kayak gitu nilainya gitu. Atau dia nggak mau tahu juga, dia cuma bilang saya sih bisa lebih enak lagi. Wow coba dong pak gitu bikin, saya pengen tahu gitu.
nanti kita ngopi bareng-bareng gitu. Nanti deh saya coba ini nanti gitu. Tapi yang pasti kalau di sini dia yang misalkan dengar gitu, kalau kita kepengen ke coffee shop, kita memberikan komentar yang pasti jangan ujuk-ujuk kita salahin orang yang ada di belakang bar aja sih. Karena mungkin bukan salah dia, tapi mungkin kopi yang kita pilih juga bukan untuk kita pakai untuk jadi QC juga. Dan gimana juga kita sebagai customer bijak juga. Kalau yang namanya jualan itu nggak mungkin resep atau terbaiknya versi ownernya atau apapun itu. Karena biasanya saya juga bilang bahwa saya sendiri punya kopi kesukaan, tapi mungkin nggak dijual di kafe. Apa kesukaannya Mbak? Adalah. Tapi kenapa saya bilang gitu? Karena buat saya itu spesial, Mas. Buat saya itu spesial. Jadi spesialnya nggak boleh dikasih tahu nih. Secret blend, kayak secret blend deh. Enggak blend itu. Tapi saya selalu ketemu kopi itu, dan buat saya kopi itu tuh kalau saya kasih skornya, walaupun saya nggak tahu ya Mbak. Jadi kalau begitu nanti instrukturnya bilang kopi nomor 4 misalkan adalah kopi dari single origin ini dengan proses ini, pasti saya senyum karena nggak tahu kenapa saya ketemu itu lagi yang saya kasih skor yang menurut saya paling enak gitu. Indonesia luar? Kebetulan di luar, kebetulan karena memang yang di QC tebak-tebak kita. Karena yang di QC karena yang di QC juga nggak ada kopi Indonesianya Mas. Tapi ya gitulah, menarik lah. Mungkin nanti someday saya juga ketemu yang lebih enak lagi. Berubah ya, lagi gitu. Iya, misalkan ya kita kan nggak tahu. Cuman enak sekarang belum tentu enak besok gitu. Betul. Ya, yang pasti perkayalah sensori kita supaya kita tahu gap enak dan gak enak. Kalau kita cuma nyobain kopi enak, kita nggak tahu kopi yang gak enak. Kita juga nggak tahu gapnya di tengah-tengahnya yang mana. Tapi juga jangan juga kita ngopi yang nggak enak terus sampai akhirnya kita nggak tahu kopi yang enak gimana. Gitu. Ya kita cobain aja, gitu. Baik Mbak, ini udah sejam beneran Mbak. Terima kasih loh Mbak Almira sudah datang ke tempat kami. Sama-sama. Demikian perbincangan kami dengan Mbak Almira terkait perjalanannya di industri kopi. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.